Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, kemarin saya menonton debatnya antara Luga Tambunan dengan Aristo. Apakah Anda kenal siapa Luga Tambunan ini? Luga Tambunan ini juga seorang pendebat senior. Dia juga sudah malang melintang berdebat sama Moko Gintal dan sama-sama pendebat-pendebat yang lain. Ya kawan-kawannya. Jadi cuma Luga Tambunan tahun 2000 kalau nggak salah 2017 ya sampai 2019 sempat menghilang dan 2020 muncul kembali. Saya nggak tahu kemana beliau. Ya. Kawan-kawan, jikalau ada channelnya Luga Tambunan, jangan lupa kalian subscribe. Setelah itu, kalau ada donasi, bantu kalianlah dia. Sebab dia ini seorang pejuang yang tangguh. Dia berani ke sana kemari datang dan dia tidak tanggung-tanggung kalau berdebat kawan. Ya kayak gaya-gaya saya juga. Pakai apa namanya itu bentak-bentak. Sebenarnya bukan bentak-bentak ya, gayanya begitu. Ya kawan-kawannya, tolonglah kawan-kawan kalau ada channel dia, tapi bukan yang channel si apa itu ya. Si ada satu lagi dia sering di situ, bukan itu bukan channel dia, channel si orang lain itu. Ya kawan-kawannya. Nah, kita kawan-kawan sebagai pendebat sudah sering mengingatkan kawan-kawan muslim bahwa Nabi Isa bukan Yesus. Tapi mereka suka memaksakan. Siang, malam, pagi, sore, tiap detik, tiap jam kita ingatkan mereka. Tapi mereka membandal. Contohnya si Aristo. Akhirnya apa? Dia habis kena tampari sama si Luga Tambunan ya. Dibal-bali sampai nengel. Sampai minta ampun dia kalau nggak bisa lagi. Dia mau bicara apa nggak tahu, cuman dia masih bisa bersilat lidah. Keunggulan mereka adalah tidak tahu malu dan bersilat lidah itu keunggulan yang paling hebat. Kalau tidak ada, jawab aja tidak ada. Memang tidak ada, selesai. Tapi keunggulan bersilat lidah itu, itulah yang dimanfaatkan mereka dan ngotot. Sudah jelas tidak ada, dia ngotot. Bahkan sampai terucap dari bibir dia bahwa Israel itu keturunan Arab. Ada dibilang dia, karena dia sudah tidak bisa lagi menjawab, sampai dia bilanglah Israel keturunan Arab. Ya, oke, kita saksikan dulu detail debat mereka ya. Kalau yang awal-awal itu tidak usah lah. Inilah kita saya tampilkan dulu biar kalian paham bagaimana mereka ini sebenarnya waktu battle 15 menit. Ini saya mainkan. Siapa duluan? Saya duluan ya. Okay. Boleh abang atau Bung Aristo? Bung Aristo duluan. Siap. Boleh silakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bahwa kalau kemudian dikatakan bahwa Yesus bisa mengusir setan, buktinya Yesus dibawa oleh iblis. Artinya Yesus tidak dapat mengusir setan, terbantahkan bahwa di situ Yesus bukanlah Tuhan. Kemudian yang kedua yang sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa Yesus terangkat ke langit bukan ke sorga, gitu loh. Nah, kalau kemudian Yesus terangkat ke langit, artinya Yesus tidak bertahta di sorga dan kerajaan itu tidak ada. Karena di situ dikatakan bahwa Yesus punya kerajaan itu di sorga. Nah, karena tidak sesuai dengan original text, maka Yesus tidak punya kerajaan dan tidak bertahta di sorga. Yesus berada di langit sesuai dengan petunjuk Muhammad SAW. Itu yang seterusnya. Kemudian di dalam konteks ketika Yesus dicobai iblis di Matius pasal 4 ayat 10, di sana jelas dikatakan bahwa Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah kau iblis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di sana adalah sebuah kata perintah, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi bagaimana menurut Bang Luga ya merespon apa yang saya sampaikan ini? Serem ini. Gawat ini udah dikeluarin ilmunya. Sadis. Oke ya. Jadi gue tanya sama lo Aristo, memang ya, Muhammad emang tahu dia siapa Yesus? Benar gak dia tahu siapa Yesus? Tahu. Bang. Tahu. Sekarang gue tanya, suku Yesus Muhammad, suku Yesus berasal dari suku apa? Sudah saya katakan bahwa suku Yesus itu datang dari suku Yehuda. Mana betul, ayatnya di dalam Al-Quran? Mana ayat? Oh, Al-Quran dong, jangan lo nyontek Alkitab gua, enak aja lo.
Ya, jadi sudah Lu jelas. jangan comot kitab gua. Sekarang dari Quranmu sendiri lu tanya. Masa lu numpang sama gua sih? Yesus dari suku apa? Al-Quran sudah jelas mengatakan bahwa Yesus itu dari Bani Israel, suku. Suku apa yang gua tanya? Suku apa? Sukunya suku apa? Suku Yehuda. Suku Yehuda. Suku Yehuda lu tahu dari sini, Ucok. Aduh. Al-Quran nih, Bang ya. Saya kasih tahu Abang nih. Ya, saya ambil. Al-Quran dan Bible itu sama-sama menginformasikan ya bahwa Bani Israel itu adalah suku Yesus. Jadi kalau kemudian Al-Quran mengatakan Bani Israel, maka sudah jelas tidak akan meleset bahwa Yesus Kristus Isa alaihissalam. Salah. Bani Israel. Begitu. Gini ya, gue bilang gini, dengerin baik-baik. Ini kan beda, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Silakan. Apa yang kemudian membedakan kedua kitab ini? Al-Quran kitab suci saya dan ini kitab suci Bang Luga Tambunan. Ya, apa yang kemudian membedakan? Yang membedakan itu adalah isi di dalam. Sama-sama berbahan baku kertas, tetapi yang menjadi masalah isi daripada di dalam kedua kitab ini. Nah, saya katakan dengan tegas bahwa Al-Quran kitab suci saya, tidak ada tahu suku Yesus. Suku Yesus adalah suku Yehuda, Bani Israel. Mana ayatnya? Ayat di Al-Qurannya mana? Banyak ayat yang nggak ada ayatnya, ngarang lo. Muhammad tuh nggak tahu Yesus kalau suku Yehuda. Lu tahu dari Alkitab. Apa isinya? Apa isinya? Aku adalah seorang nabi Bani Israel yang kemudian diberikan kitab suci Al-Quran. Suku adalah apa? Israel itu punya dua. Lu tahu Yesus suku Yehuda tuh dari Alkitab gua lu tahu. Lu jangan ngarang. Bani Israel. Lu cuma tahu iya Bani Israel itu ada 12 anak. Israel itu punya 12 anak. Suku apa Yesusnya? Yesus itu Bani Israel. Bani Israel itu suku, bukan bangsa. Suku Yesus itu adalah suku. Salah lo. Masa Bani Israel katanya suku? Bani Israel itu bangsa. Sukunya 12. Saya kasih tahu. Muhammad dan Yesus alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam sama-sama bangsa Arab. Sukunya yang berbeda. Yesus suku Israel, Bani Israel. Bani itu suku. Muhammad salah. Oke. Muhammad. Oke. Sukunya suku Quraisy. Bani Israel adalah bangsa Arab. Yesus dan Muhammad satu bangsa, beda suku. Yesus suku Bani Israel, Muhammad Bani Quraisy. Satu bangsa Arab, berbeda suku. Oke. Sekarang gue jawab ya. Kenapa gue tanya Yesus berasal dari suku apa? Kenapa gue tanya? Gue harus jelaskan biar lo ngerti. Kita harus tahu Yesus berasal dari suku Yehuda. Kenapa? Cuma Alkitab yang memberikan keterangan Yesus berasal dari suku Yehuda. Al-Quran tidak memberikan keterangan Yesus berasal dari suku Yehuda. Hanya menyebut Yesus dari bangsa Israel. Kenapa Al-Quran tidak mau memberitahukan Yesus berasal dari suku Yehuda? Kenapa? Tahu nggak? Nanti ketahuan kalau Yesus itu Tuhan. Ketahuan nanti. Dari mana taunya? Coba. Diam dulu. Yehuda itu, dengerin. Yehuda itu sudah dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10. Dia akan memegang tongkat pemerintahan sebagai raja dan berkuasa atas segala bangsa. Itulah nubuatan Tuhan terhadap suku Yehuda. Jadi yang akan menguasai dunia ini sebagai raja itu adalah suku Yehuda. Nah, makanya Yesus harus dilahirkan dari keturunan Daud. Karena Daud itu adalah raja berasal dari Yehuda. Kenapa Yesus harus lahir berasal dari keturunan Daud? Makanya ada sebutan Yesus itu adalah anak Daud di Matius 22. Karena Yesus harus berasal dari keturunan raja. Kenapa dia harus keturunan raja? Karena dia adalah seorang raja. Kenapa dia harus jadi seorang raja? Mau tahu nggak alasannya kenapa Yesus harus menjadi seorang raja? Karena dari dulu cita-citanya Tuhan, tahu nggak cita-citanya Tuhan? Itu pengen jadi raja di Israel.
Itu ada di 1 Samuel 7 pada waktu bangsa Israel minta raja. Tuhan, kami mau raja. Tolong berikan kami raja. Waktu di zaman Raja Saul. Tuhan marah. Kurang ajar. Lu ngapain lu minta raja? Gua pengen jadi raja di sini. Kenapa lu tolak gua? Kata Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu yang pengen menjadi raja di Israel itu dari dulu cita-citanya Tuhan. Tapi bangsa Israel selalu menolak. Gua nggak pengen lo jadi raja. Gua mau jadi raja-raja biasa. Ntar. Jadi karena Tuhan pengen jadi raja di Israel, maka Tuhan berjanji menubuatkan kedatangan Mesias. Mesias itu harus berasal dari keturunan Daud. Kenapa bukan dari keturunan Muhammad Mesias datang? Karena Yehuda itu sudah dinubuatkan memegang tongkat kerajaan. Nah, lalu setelah Mesias lahir di Matius 16 ayat 28, semua ayat di Matius sampai Yohanes di keempat Injil, semuanya Yesus mengaku raja Israel. Bahkan pada waktu Yesus disalibkan tertulislah Raja Israel. Kenapa harus Raja Israel ditulis? Karena Tuhan itu yang pengen menjadi raja di Israel. Coba lu buka nih 1 Samuel nih. 1 Samuel ayat 7 dikatakan, aku yang pengen menjadi raja di Israel. Pada waktu bangsa Israel minta raja. Itu loh. Jadi kalau Yesus mengaku raja, Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku dari atas. Pertanyaannya, di ayat mana Yesus mengaku nabi di 4 Injil ini, di ayat mana? Paling lo kasih ayat, inilah pada waktu Yesus jalan ke Yerusalem, maka orang banyak itu berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu pendapat orang yang ada di pasar. Di pasar itu banyak orang gelandangan, tukang sayur, tukang somai, para pengamen. Mereka lah yang mengatakan inilah Nabi Nazaret. Wajar orang yang ada di pasar ngasih pendapat, tetapi bukan berarti itu pengakuan Yesus. Menurut Yesus siapa dirinya? Nih gue bacain Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 28 ya. Nih Matius 16 ayat 28. Aduh, sorry. Ya, saya sambil menunggu abang. Tetapi anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Pertanyaan gua, kenapa lo tiba-tiba lo bilang dia nabi? Dari mana dasarnya lo bilang nabi? Ayo, silakan. Yohanes pasal 7 ayat 40. Yesus adalah seorang nabi. Ya, silakan dibuka ya. Di Yohanes pasal 7 ayat 7 ayat 40, Yesus seorang nabi. Begitu ya. Ntar dulu, gue bacain. Yohanes 7 ayat 40. Yohanes 7 ayat 40. Beberapa orang Ntar dulu, Yohanes 7 ayat 40, beberapa orang di antara banyak itu mendengarkan perkataan itu, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ini pendapat siapa? Pendapat dia. Ini pendapat orang, bukan pendapat Yesus. Artinya kalau demikian, berarti Alkitab bukan firman Tuhan, melainkan firman orang. Dengerin. Beberapa orang di antara mereka banyak mendengarkan, mereka berkata dia ini adalah nabi. Yang lain berkata ia adalah Mesias. Ia adalah Mesias. Mesias itu raja. Mesias di dalam kitab Perjanjian Lama Tanakh itu adalah banyak kemudian yang dinantikan Mesias bukan hanya Yesus. Mesias di dalam salah. Mesias itu cuma satu, tatanya duduk sebelah kanan Allah. Kok jadi Mesias yang diurapi memang banyak, tapi Mesias itu raja cuma satu. Nah, sekarang kok jadi Mesias banyak sih? Mesias itu diurapi. Yang diurapi. Iya, diurapi. Yang diurapi itu adalah ketika orang itu diurapi. Yohanes sang pembaptis mengurapi Yesus. Kalau Yesus diurapi oleh Yohanes, artinya Yesus bukan Tuhan. Kemudian berdasarkan petunjuk Yohanes pasal 7 ayat 40, Yesus adalah seorang nabi. Kalau kemudian itu kalau dikatakan bahwa ini adalah itu hanya ucapan manusia, artinya kredibilitas daripada Bible ini bukan firman Tuhan, melainkan ucapan manusia. Oke, bro? Gini, Alkitab ini adalah kesaksian, bro. Kesaksian, tahu nggak artinya kesaksian?
Misalnya lo ngeliat kejadian, lo tulis Alkitab 4 Injil itu adalah kesaksian dari rasul-rasul. Kalau perjanjian lama itu adalah kitab para nabi. Ada perbedaan kitab para nabi dengan kitab kesaksian. Nah, kitab kesaksian ini adalah kejadian yang udah di depan mata. Kalau udah kejadian di depan mata, itu nggak butuh nabi. Misalnya gini, contoh gue ngeliat lo nih pakai baju merah. Perlu nggak gue tanya Tuhan? Tuhan, si Aristo ini pakai baju merah. Gue panggil dulu nabi. Woi nabi, gue mau nanya nih, si Aristo pakai baju merah. Kata Tuhan, ini orang gila nih. Udah lo lihat pakai mata lo, pakai lo nanya lagi. Jadi kalau udah Yesus di depan mata, ngapain butuh nabi? Kalau misalnya rasul-rasul nanya gini, Tuhan, siapa sih Yesus? Kata Bapak dari sorga, orang gila, lu udah di depan mata lo pakai nanya gua lagi. Jadi kalau udah kejadian di depan mata, itu nggak perlu nanya nabi, butuh saksi mata. Inilah saksi matanya. Saksi mata itu kuat sama dengan nabi, karena saksi mata itu lo ngeliat sendiri. Bentar. Nabi itu dibutuhkan di saat belum ada saksi mata. Misalnya zaman perjanjian lama kan Tuhan belum turun. Nah ini Yesus sudah turun. Nah sekarang kalau abang katakan bahwa kesaksian orang Yesus adalah nabi, di sini ditulis Yesus adalah Tuhan di dalam ini berarti di sini juga diragukan juga Yesus adalah Tuhan karena hanya kesaksian manusia. Kalau abang tolak Yesus sebagai nabi, berarti Yesus juga diragukan juga kredibilitasnya sebagai Tuhan. Sekarang gue tanya. Yohanes sekarang gue tanya. Abang tolak sebagai nabi. Oke. 12 rasul mengatakan Yesus raja atau nabi? 12 rasul mengatakan Yesus. 12 rasul. Ayo. 12 rasul murid Yesus tidak pernah kemudian mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mana bukti ayatnya? Salah lo. Ini kitab Wahyu loh. Ini kitab Petrus, 2 Petrus 2 ayat 16, gue baca ini 2 Petrus 2, ini kitab Petrus ya. Petrus saksi mata loh. Bukan. Petrus mengatakan kami telah melihat dia datang sebagai raja. Yohanes saksi mata. Yohanes juga menulis dalam kitab Wahyu dia adalah raja. 12 rasul bilang Yesus adalah raja. Rasul Paulus bilang adalah raja. Kenapa lo jadi nabi? Kalau Yesus adalah raja, buktikan mana kerajaan Yesus di dunia. Yesus kan berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti dia Tuhan. Selesai kok. Gimana sih lo? Nanti dia mau datang sebagai raja. Ya nanti kan dia udah. Nanti gua datang kedua kali turun di Bukit Zaitun. Tunggu aja bentar lagi dia mau datang sebagai raja. Yesus datang kedua kali di Wahyu pasal 1 ayat 9. Itu mengatakan Yesus datang kedua kali di pulau sebagai raja. Yerusalem. Bukan di Bukit Zaitun. Zakaria 14. Zakaria 14 mengatakan Yesus akan turun di Bukit Zaitun sebagai raja. Sampai sekarang. Habis dah. Kelompok kaum Montanis itu tidak menemukan kerajaan di Yerusalem di Pulau Patmos. Artinya nanti dia mau datang. Ini kan dia belum datang. Kalau dia nanti turun di Bukit Zaitun, maka lo habis. Wahyu bentar lagi dia mau datang sebagai raja. Nggak dihentikan sampai pagi. Wahyu pasal 1 ayat 9 tidak terbukti. Tidak terbukti kerajaan Yesus. Kan Yesusnya belum datang. Nanti kalau udah datang Yesusnya baru lo berani ngomong kayak begitu, lo dibakar langsung muka lo. Yesusnya belum datang, bentar lagi datang. Yesus bilang gue campakan lo ke dapur api lo. Aduh. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua narasumber yang memang luar biasa ya kan, sekali-sekali ya. Ini. Oke kawan-kawan. Kalian sudah saksikan si Aristo ini muka tembok, tapi bukan tembok rumah ini, itu tipis. Dia tembok Cina, panjang itu kan, tebal berapa meter itu. Itulah mukanya si Aristo. Kalau tembok rumah ini paling berapa lah ini ya? 30 cm. Kalau tembok Cina itu kawan tidak tahu berapa ya. Kawan-kawan, dia ngotot. Sudah jelas di Al-Quran tidak ada dikatakan Nabi Isa itu dari suku apa, dari Bani Israel. Dia bilang bahwa Nabi Isa dari suku Israel. Israel itu adalah suku, bagian dari bangsa Arab. Saya heran. Aneh kan? Setelah itu dia ngotot, apa sih salahnya dibilang dia? Iya betul, di Al-Quran tidak dijelaskan bahwa itu adalah dari suku Yehuda. Saya mengetahui dari Bible.
Karena Bible ini adalah kitab suci paling lengkap, paling sempurna. Selesai kan? Akui sekali-sekali. Kenapa mereka malu mengakui? Kalau dia mengakui ya udah murtad aja lah. Aneh saya lihat. Ya. Sudah itu dia lagi tetap ngotot tentang berbagai hal. Luga itu bukan pendebat kemarin sore. Dia itu sudah pendebat talk. Ya. Kalau kalian lihat video debat, punya dia lah rating paling atas. Memang sayang. Dulu dia tidak mengenal yang namanya debat-debatan. Dulu kalau nggak salah saya sudah ditonton 7 juta orang debatnya itu. Nanti bisa kalian cari ya. Kalau artis dunia maya debat, si Luga inilah ya. Nah, ini kawan. Saya tuliskan ini King of Kings TV channel. Ini channelnya si Luga Tambunan. Bantu share ya kawan ya, biar cepat dia naik. Biar apologet senior bisa maju dan berkembang. Ya kawan-kawan ya. Kalian harus bantu. Agar kita sesama Kristen saling membantu. Apologet tua atau senior perlu kita bantu. Tujuannya apa kawan? Agar mereka ini bisa lihat cara berdebatnya santai, slow kan. Dan pertanyaannya tajam menusuk. Agar kalian bisa seperti itu kawan. Ya, kita harus banyak belajar. Jangan kalian bilang, wah berapologet tidak ada guna. Tidak. Yesus pun berapologet. Murid-murid pun berapologet, rasul-rasul pun berapologet, mempertahankan imannya, dan kita bisa banyak belajar dari sana bahwa ternyata Al-Quran tidak berani menjelaskan Nabi Isa dari suku apa. Padahal kan gampang. Tuhan punya otoritas memasukkan suaranya, ucapannya, firmannya ke dalam kitab suci. Tetapi tidak dilakukan. Kenapa kawan? Karena di Bible, ini kalau dari sudut pandang orang Kristen ya, Bible itu semua ucapan Tuhan. Tuhan berani mengatakan itu karena siap diuji. Bahkan sampai sekarang benar bahwa Daud itu keturunan dari kaum Yehuda. Bahwa Yesus pun dari kaum Yehuda. Itu adalah sebuah kebenaran. Mengapa Al-Quran tidak berani membuat? Padahal lahir 570 tahun setelah Yesus atau yang mereka katakan Nabi Isa itu wafat. Harusnya berani semua dibukakan dong. Atau kalau mau direvisi. Nggak keturunan Yehuda ya disebutkan. Kenapa hanya berani menyebutkan yang disalib bukan Nabi Isa? Atau mereka katakan Yesus, bukan Yesus. Tapi yang diserupakan. Ya kalau mau buat aja silsilah. Kalau kurang tepat dari Yehuda, buat dari entah siapa. Kan selesai. Tapi tidak berani Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kawan, bukan tidak berani. Di dalam Al-Quran tidak terdapat yang namanya silsilah. Saya nggak tahu kenapa. Padahal yang berfirman itu adalah Tuhan, semesta alam, pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Atau mungkin karena penulisan Al-Quran kan dikumpulkan para hafiz. Ada hafiz yang sudah mati. Bisa jadi itu sudah disebutkan, cuman karena sudah mereka mati, ya tidak sempat dong dituliskan. Banyak hal yang tidak disempat dituliskan di dalam Al-Quran. Tetapi anehnya, mungkin nanti saya yang percaya ucapan mereka bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling sempurna, paling lengkap. Lengkapnya harus dibuktikan dong. Ada nggak terdapat di Al-Quran? Kan sudah dibilang. Akhirnya siapa ini menjawab? Siapa namanya? Siapa ini menjawab? Si Aristo langsung menjawab bahwa Israel itu adalah bagian dari bangsa Arab. Ya, bangsanya Arab, sukunya ada 2, Israel dan Quraisy katanya. Aduh, ngarang bebas dia ini, niru-niru ya. Niru-niru apa yang dia imani. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Ingat, bantu subscribe channel King of King TV channel. Itu punya Luga Tambunan, pendebat senior. Ya kawan-kawan ya, agar dia bisa lebih berkembang, lebih apalagi memberitakan ini semua kawan-kawan. Dan saya lihat dia memang garang juga orangnya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.